Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Perumna 1 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab takrib karya Abi Syuja' Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini fasal menerangkan tentang wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidina wal mauludina. Wa nafaqatul amudaini, dan menafkahi dua pusaka, yaitu orang tua dan anak. Menafkahi orang tua dan anak. Jadi orang tua ke atas, anak ke bawah, gitu. Minal ahli, dari keluarga, wajibatun, wajib, lil walidina, bagi para orang tua, wal mauludina, dan bagi anak-anak. Bab ini menerangkan tentang nafkah. Nafkah ini secara bahasa diambil dari kata infak. Infak itu mengeluarkan harta untuk kebaikan, itu namanya infak namanya. Nah, di dalam kewajiban harta itu tidak hanya zakat. Ada kewajiban harta yang lain seperti ujroh, bayar gaji. Bayar gaji itu wajib. Maka Nabi perintahkan agar kita membayar gaji karyawan kita itu sebelum keringatnya kering. Maksudnya bukan berarti kalau di rumah ada tukang, terus selesai kerja mau mandi, jangan mandi dulu Pak, biar keringatnya jangan kering. Bukan itu. Maksudnya segerakan. Maka kalau di rumah ada pembantu, kita wajib memberikan ujroh gajinya sesuai dengan perjanjian. Tidak boleh dengan sengaja dilambatkan. Kalau dipercepat boleh, kalau diperlambat tidak boleh, karena di situ ada hak yang mesti ditunaikan. Termasuk kewajiban dalam harta adalah bayar utang.
bayar utang itu wajib itu. Jadi jangan dikira bayar utang itu enggak wajib. Kadang kalau pas ngutang janjinya muluk-muluk, pas waktunya bayar naudzubillah min syarri dzalik. Nah, ini jangan dikira bayar utang itu enggak wajib. Bayar utang itu wajib. Kalau enggak bayar utang dengan sengaja, tidak hanya dosa kecil, bahkan bisa dosa besar. Itu diantaranya. Termasuk kewajiban harta yang lain diantaranya ya membayar iuran wajib yang disepakati di antara kaum muslimin selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Seperti bayar IPL, iuran lingkungan itu. Kebersihan dan keamanan lingkungan IPL apa. Nah, itu wajib itu hukumnya. Kalau memang itu sepakati kewajibannya selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, termasuk yang wajib adalah nafkah. Secara prinsip dalam kitab ini sebutkan menafkahi orang tua dan menafkahi anak itu secara prinsip hukumnya adalah wajib. Wajib itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Maka seorang anak tidak boleh cuek terhadap orang tuanya sebagaimana orang tua tidak boleh cuek terhadap anaknya. Di sini disebutkan mengenai dalil kewajiban menafkahi orang tua itu ada firman Allah dalam Al-Qur'an di dalam surah Luqman ayat 15. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala fi haqqil walidain, terkait dengan haknya orang tua yang harus dipenuhi oleh anak. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma, dan seraungilah atau temanilah kedua orang tuamu itu fid dunya, di dunia ini, ma'rufan, dengan cara yang ma'ruf. Wan nafaqatu, kata para ulama, dan adapun nafkah alaihima, atas kedua orang tua, minal ma'ruf, termasuk perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu, itu namanya ma'ruf. Jadi ma'ruf itu kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Makanya masing-masing anak itu berbaktinya pada orang tua terkait dengan nafkah itu bisa berbeda-beda. Ada orang tua itu kebutuhannya berbeda dengan orang tua orang lain yang notabene memang juga punya kebutuhan yang berbeda. Makanya nanti beda orang tua, beda cara berbaktinya bisa jadi. Karena ketentuan berbakti pada orang tua itu di surah Luqman ayat 15 adalah dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa tadi? Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Ada orang tua itu yang pensiunannya masih lancar. Pensiunannya masih lancar, masih berkecukupan secara ekonomi, tidak kekurangan lah. Maka tentu berbeda nanti dengan orang tua yang nggak punya pensiunan dan tidak punya pekerjaan, bahkan kekurangan kehidupannya secara ekonomi. Maka bagi yang pertama tadi tidak wajib menafkahi, tidak wajib. Tapi tetap diperintah untuk berbakti, tapi tidak wajib menafkahi karena orang tua berkecukupan. Hanya sepatutnya lah kemudian si anak ini kalau datang ke rumah orang tua terutama, mbok ya bawa tentengan gitu loh. Bawa tentengan kesukaannya orang tua. Tentengannya apa? Ya kesukaan orang tua yang sesuai dengan kondisi orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya nggak punya gigi dibawain gedondong misalnya, kan ya repot. Itu kan ngenyek. Mau bawain kacang kulit aja dimut aja. Jadi harus disesuaikan. Kadang orang tua itu berkata, wis nak, nggak usah bawa tentengan apa-apa, bawa mentahnya saja. Bawa apa? Mentahnya saja. Ya monggo, terserah orang tuanya. Oh, itu contoh aja.
Tapi kalau orang tuanya nggak punya pensiunan, nggak berkecukupan alias kekurangan, maka wajib bagi anak yang mampu, syaratnya anaknya juga harus mampu untuk menafkahi orang tuanya. Kalau sampai ada anak yang mampu, terus anak itu punya orang tua yang tidak mampu, kok anak ini tidak mau menafkahi orang tuanya karena polid pakai dal, maka si orang tua ini boleh mengambil haknya pada harta anaknya tanpa seizin anaknya. Jadi orang tua ini boleh mengambil haknya pada harta anaknya tanpa seizin anaknya itu. Tapi dengan catatan anaknya mampu, orang tuanya tidak mampu. Terus si anak ini polid pakai dal. Seandainya. Karena pernah ada orang tua itu ngeluh ke saya gini. Anak saya itu saya sekolahkan sampai Jepang, katanya gitu. Sampai di Jepang sana. Pulang-pulang kerja di perusahaan yang bonafide. Alih-alih berbakti sama orang tua, polid pakai dalwanya anak ini. Udah gitu dapat istrinya pelit juga. Pas sudahlah anaknya pelit, punya istri pelit juga, udah pas itu. Suatu saat main ke rumah, Ustaz. Main ke rumah, saya seneng anak saya main ke rumah bawa tentengan mangga 2 kilo. Tumben-tumbennya katanya. Datang ke rumah bawa mangga berapa? 2 kilo. Saya pikir untuk saya, Ustaz, entek dibadok dewe. Habis dimakan sendiri. Nauzubillahi min syarri dzalik. Maka saya bilang, Pak, anak kita tidak bisa membahagiakan kita. Yang bisa membahagiakan kita yang menciptakan anak-anak kita, saya bilang gitu. Jadi anak kita itu tidak bisa membahagiakan kita. Yang bisa membahagiakan kita yang menciptakan anak-anak kita, kita bilang gitu. Maka Bapak tidak usah berharap sama anak-anak, sudah berharap sama Allah saja. Namun secara fikih tadi, kalau ada anak yang mampu, orang tua tidak mampu, dan anak itu polid pakai dal tadi, maka orang tua ini berhak mengambil haknya pada harta anaknya tanpa seizin orang tuanya. Ini berdasar pada sebuah dalil dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang anak datang melapor kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bapak saya mengambil harta saya tanpa seizin saya." Kata Nabi, panggil bapakmu, dipanggil bapaknya. Aukamakal, bapaknya datang. Nabi tanya baik-baik, Pak, apa betul kamu ngambil harta anakmu tanpa seizin anakmu? Kata orang tua ini, benar ya Rasulullah, anak saya ini kaya, cuman pelit, dia tidak memenuhi hak saya sebagai orang tuanya, maka saya ambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia. Maka Nabi bersabda kepada anak itu, "Aqamaqal anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu punya bapakmu, maksudnya punya orang tuamu. Maksudnya di dalam harta anak ada hak orang tua. Namun ingat, bagi kita orang tua, kata Ibnu Qudamah, walaupun orang tua boleh mengambil harta anaknya tanpa seizin anaknya, dengan catatan kalau anaknya kaya dan pelit loh nggih. Kalau anaknya udah baik ya janganlah, kasihan. Anak is berbakti nemen kok sik colongi ae iso. Walaupun tidak kena hudud, namun kan tidak bagus lah. Nah, kata Ibnu Qudamah, ada ketentuan bagi orang tua yang mengambil harta pada harta anaknya tanpa seizin anaknya. Dengan catatan dia anaknya miskin, anaknya mampu, terus pelit gitu. Apa ketentuan bagi orang tua yang mengambil harta pada anaknya tanpa seizin anaknya? Yang pertama, tidak boleh sampai membinasakan sang anak, tidak boleh. Mentang-mentang boleh ngambil hak pada harta anak tanpa seizin, itu ngambil duit anak seenaknya sampai anaknya binasa. Binasa maksudnya apa? Sampai nggak kuat bayar listrik, nggak kuat biayai sekolah anak-anaknya,
sampai wah iki wong tua apa iki? Wong ngambil harta anaknya kok sampai anaknya nggak bisa bayar listrik, duitnya habis diambil sama orang tuanya, nggak bisa bayar nafkah untuk istrinya, nggak bisa bayar sekolah anak-anaknya, nggak boleh, kata Ibnu Qudamah, nggak boleh sampai membinasakan anak, nggak boleh. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, tidak boleh mengambil harta anak tanpa seizin anak untuk diberikan ke anak yang lain, nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau diambil untuk dirinya. Kan ada orang tua model begitu itu. Jadi ngambil harta pada anaknya tanpa seizin anaknya untuk dikasih ke anak yang lain. Kadang sebagian anak kan gremeng gitu. Gremengnya apa? Mama itu gimana sih? Kita kasih duit untuk dia kok malah buat anaknya yang dablek kena judol itu. Naudzubillah min syarri dzalik misalnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Ini fakta di lapangan ini. Fakta di lapangan terjadi. Ya memang agak ruwet urusan di dalam kehidupan ini kadang. Anak yang berbakti kurang diapresiasi. Sementara yang dablek disayang, itu model. Yang berbakti kadang kurang diapresiasi, sing dablek disayang kadang. Naudzubillah min syarri dzalik. Kita jangan begitu sebagai orang tua, nggih. Allahu akbar. Lanjut. Jadi itu ketentuannya, nggih. Itu ketentuannya. Waqala dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah dari hasil usahanya sendiri. Wa waladuhu min kasabi, dan anaknya itu dari hasil usahanya dia. Rawahu Abu Daud, riwayat Abi Daud, wa Tirmidzi, wa ghairuhuma, dan selainnya. An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa an Abi Daud, dan dari Abi Daud, anta wa maluka liwalidika, kamu dan hartamu punya bapakmu, punya orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum, sungguhnya anak-anak kalian adalah paling baik-baiknya usaha kalian. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian. Jadi makanya gini Pak, Bu, kalau suatu saat anak mulai bekerja dan anak mulai dapat gaji, biasanya sebagian anak itu semangat itu, mah pokoknya nanti gaji pertama aku buat mama ya, pokoknya nanti mama tak kasih macam-macam. Nah, kadang sebagian orang tua ngomong apa, udah nggak usah, buat kamu aja, nggak usah, mama udah ngeliat kamu bahagianya, mama udah seneng kok. Pesan saya ke ibu-ibu terutama, biasanya ke mamanya, kalau ke papanya biasanya jarang. Jadi pesan saya bagi ibu, kalau anaknya ngomong gitu diterima saja Bu, tidak apa-apa, diterima saja. Karena kalau ibu tolak ketika anak semangat memberi ke orang tua, ngerinya nanti kepekaan memberi ke orang tua itu tumpul. Jadi kalau anak mau memberi orang tua sering ditolak, ngerinya nanti kepekaan anak dalam memberi ke orang tua itu tumpul. Padahal memberinya anak ke orang tua itu pahalanya besar. Dan itu baik buat anak, berkah buat anak itu. Maka saran saya terima saja. Gaji pertamanya terima, tidak apa-apa. Walaupun nanti biasanya anak itu untuk kerja minta ongkos bensin juga biasanya. Dan lebih banyak lagi mintanya biasanya gitu. Dan tidak apa-apa itu. Wong memang masih merintis kan, biasa lah itu. Tapi maksud saya itu jangan sampai pemberian anak itu ditolak kalau bisa. Terima. Supaya anak itu punya kepekaan untuk memberi ke orang tua. Dan itu baik buat anak kita. Itu berkah buat anak kita. Kalau kita tolak terus, takutnya nanti tumpul kepekaannya dalam memberi kepada orang tua, tumpul baktinya pada orang tua. Ngerinya nanti di belakang hari yang bersangkutan ini yang enggak banyak dapat barokah dari orang tuanya, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang tua itu kalau dikasih oleh anaknya itu kadang enggak mau. Alasannya, udah enggak usah, mama udah cukup. Buat kamu aja. Buat anak-anak kamu aja. Jangan, terima aja. Bahwa nanti kembali ke dia lagi tidak ada masalah. Kita lihat kayaknya anak-anaknya butuh uang sekolah, kasih lagi aja uang tadi dari dia itu, kasih lagi ke dia. Itu begitu. Allahu Akbar. Sama dengan suami istri. Kadang dalam sebuah kehidupan rumah tangga itu, istri itu
mampu ya, secara ekonomi sangat mapan lah. Sehingga ada sebagian istri itu ngomong ke suaminya, ini kisah nyata, kejadian ini, sampaikan ke saya. Kata istrinya ke sama suaminya, wis mas, kamu gak usah nafkahi saya. Hasil kerja kamu tabung sendiri aja. Ekonomi keluarga aku yang handle. Si istri itu ngomong gitu. Apa yang terjadi kemudian? Pas pandemi kemarin itu Pak Haji, pandemi itu, usaha sang istri kolaps. Bangkrut si istrinya ini. Udah begitu, otomatis dia secara ekonomi kan butuh. Celakanya suaminya tidak punya kepekaan untuk memberi ke istrinya, menafkahi. Karena sudah tumpul kepekaannya untuk menafkahi istri, karena selama ini dia sudah terbiasa tidak menafkahi. Nah si istri mau minta ke suami, gengsinya tinggi. Saya bilang makan gengsi itu, udah saya bilang gitu. Makan gengsi itu. Maka beragama ini yang normal saja lah. Walaupun istri lebih mapan dari suami, suami kok semangat menafkahi istri, jangan ditolak, terima saja. Bahkan nanti kita lihat suami mau berangkat kerja kok nggak punya ongkos, ya kasih uang itu lagi. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Supaya suami punya kepekaan untuk menafkahi istri. Jangan sampai kepekaannya tumpul. Kalau tumpul nggak bagus juga buat suami itu nanti. Dan bagi suami yang menafkahi istri itu pahalanya besar, bukan besar, besar. Warawa an-Nasai dan riwayat hadis Imam An-Nasai an Tariqin dari Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qadimtu aku datang al-Madinah ke kota Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaimun berdiri al mimbar, di atas mimbar. Yaktubu, beliau berkhutbah an-nasa kepada kaum manusia, kepada umat manusia, kepada sekelompok orang. Wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, apa sabda beliau? Yadul mu'ti al-ulya, tangan orang yang memberi itu mulia. Tangan yang memberi itu mulia, di atas maksudnya, mulia, luhur. Wabda biman ta'ulu, bagi yang akan memberi hendaklah dimulai dari siapapun yang dalam tanggungannya. Jadi kalau kita akan berbagi, mulailah dari orang-orang yang dalam tanggungan kita. Siapa itu? Ummaka, ibumu. Ibu. Bapak kok gak masuk? Masuk. Berikutnya wa abaka, dan bapakmu. Di hadis ibu dulu baru bapak. Di hadis yang lain malah ibu 3 kali baru bapak. Ini menunjukkan seorang anak itu dalam berbakti pada ibunya lebih wajib dibandingkan kepada bapaknya. Ke bapak wajib, ke ibu lebih wajib lagi. Biasanya sih kalau untuk ibu, bapak dapat biasanya. Karena kalau untuk ibu biasanya untuk masak. Ya paling untuk skincare dikit-dikit lah gitu. Tapi kalau untuk bapak, apalagi bapaknya ngerokok, kadang ibu nggak kebagian itu kadang. Kadang-kadang. Tapi kalau bapaknya bener sih ya dapat semua malah. Wa ukhtaka, dan saudarimu. Wa akhoka, dan saudaramu. Ini saya mau bahas saudari. Saudari perempuan ini, terutama saudari perempuan. Ini adalah merupakan kewajiban saudara laki-laki untuk menafkahi kalau dia termasuk dalam kategori yang tidak mampu. Jika dia tidak punya suami, tambah itu. Jika dia tidak punya suami. Kalau punya suami, ya suaminya yang wajib lah, masa saudaranya. Punya suami kok. Yang wajib siapa? Suaminya, punya suami. Kecuali dia enggak punya suami dan tidak mampu, catatannya tidak mampu. Karena saya punya jamaah itu, istrinya itu kan jamaah saya. Ya suaminya pernah ngaji sama saya juga. Itu mengadu ke saya itu. Saya itu kesel sama saudara-saudaranya, sama kakak-kakak perempuannya suami saya itu. Emang kenapa Bu? Mereka itu bukan tidak mampu, mereka mampu Ustaz. Mereka itu punya suami, tapi masih sering malakin suami saya dengan mengatakan, kamu adik laki-laki loh, kamu wajib menafkahi aku sebagai kakak perempuanmu. Adiknya dipalakin terus sama siapa?
Adiknya Masya Allah orangnya baik. Kakaknya ngomong gitu kasih aja udah. Dan alhamdulillah berkecukupan sih, alhamdulillahnya. Cuman yang kesel kan istrinya yang kesel. Itu gimana sih kakak-kakak kamu itu? Bukannya kalau tidak mampu, oke lah, mampu mereka Ustaz. Punya suaminya juga mampu kan, suami tidak mampu. Itu masih sering malakin adiknya, katanya gitu. Kamu adik saya loh, laki-laki harus menafkahi kakak perempuannya. Lah ya nggak wajib mempunyai suami kok. Kalau orang tua nggak usah dibahas lah. Tapi kalau ini kan ada dia punya suami, ya suaminya yang wajib kok mempunyai suami. Kecuali suaminya nggak mampu juga. Karena fakta di lapangan ada sebagian orang mungkin betul-betul bukan karena muales. Karena ada suami itu bukan tidak mampu, tidak mau itu ada. Itu yang repot itu. Mampu tapi tidak. Kalau tidak mampu ya wajar. Kalau tidak mampu ya monggo dinafkahi nggak apa-apa. Tidak mampu. Saudara laki-laki juga sama kalau tidak mampu. Kalau mampu ya tidak wajib, itu seperti itu. Nah, kalau saudara laki-laki ini kasusnya dinamis ya. Saya itu punya jamaah itu diuji oleh Allah punya saudara laki-laki yang kena penyakit muales. Suatu saat itu kata saudara-saudaranya, coba suruh nikah dia. Siapa tahu kalau nikah dia nanti mau kerja. Begitu nikah masih muales juga. Kata saudara-saudaranya, suruh punya anak. Siapa tahu kalau punya anak nanti mau kerja. Ternyata masih muales juga. Akhirnya saudara-saudaranya sepakat. Mau gimana lagi saudaranya kan? Mau gimana lagi saudaranya kan? Saudara kan tidak bisa milih kita saudara ini. Akhirnya kakak-kakaknya sepakat patungan ngasih saudara laki-lakinya tiap bulan ngasih aja udah. Bayar kasih aja udah semampunya. Nah, suatu saat jamaah saya ini berhalangan memberi. Aku bulan ini nggak ngasih dulu ya, aku lagi ada keperluan. Izin bulan itu nggak ngasih. Dilupakan semua kebaikan kakaknya yang memberi bertahun-tahun itu. Dicela-cela habis kakaknya itu, gara-gara nggak ngasih bulan itu. Padahal kakaknya bukan nggak ngasih, izin nggak ngasih dulu karena ada keperluan. Karena namanya orang kan ada keperluan. Ya Allah, model ngono itu ya ono kadang. Kalau jamaah yang satunya lagi, kayak gitu juga kasusnya, adiknya dikasih aja tiap bulan dah. Suatu saat adiknya ini nelpon omnya, Om saya minta uang. Kata omnya, loh emang kakak-kakak kamu nggak ngasih? Enggak om. Padahal ngasih tiap bulan, ngomongnya enggak. Omnya telepon jamaah saya kan, Tri gimana sih kamu itu kok adikmu nggak pernah dikasih? Lah kata siapa nggak dikasih? Kakaknya rutin ngasih, katanya nggak dikasih. Model gitu itu ya ada. Model gitu ada. Naudzubillahi min syarri dzalik. Yang nggak ada pilihan gimana saudara kita? Ya kasih semampunya. Sekedar untuk makan. Allahu Akbar. Kalau sanggup ya dikasih modal. Kalau kita sanggup dikasih modal. Sekali bangkrut, 2 kali bangkrut, 3 kali cukup sudah. Kalau dikasih modal 3 kali bangkrut dalam fikih cukup sudah. Itu namanya orang yang safih. Orang yang tidak punya kecakapan dalam mengelola harta. Itu orang yang muflis. Muflis itu orang yang enggak potongan soge. Enggak potongan soge itu enggak bisa kaya kayaknya. Ya wis santuni aja. Naudzubillah min syarri dzalik. Saya enggak tahu ada yang mengalami ini apa enggak. Ini jelas ada sebagian orang yang mengalami seperti ini. Lanjut. Summa adnaka. Kemudian yang lebih rendah dari itu, dan seterusnya kalau bahasa gitu. Al-aqrabul aqrab, pokoknya yang masih punya hubungan kekerabatan. Jadi kewajiban menafkahi itu pertama disebabkan kekerabatan, yang kedua disebabkan kepemilikan, kayak punya budak atau punya binatang piaraan. Yang ketiga karena pernikahan. Kalau pernikahan termasuk istri itu diantara. Kalau mertua bagaimana Ustaz mertua? Kalau mertua gimana mertua? Ijma ulama, sepakatan ulama al-aba salasah. Yang namanya orang tua itu ada 3. Yang pertama alladzi yaliduka, yang melahirkan kamu, orang tua kandung.
Yang kedua, alladzi yunkihuka ibnatahu, yang menikahkan putrinya dengan kamu, yaitu mertua. Yang terakhir, alladzi yu'allimuka, yang mengajari kamu, guru-guru kita. Jadi mertua itu termasuk orang tua dengan dasar ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Berarti menantu kalau mampu, sementara mertua tidak mampu, wajib dong menantu berbakti sama orang tua. Dalam hal ini, wajib dong berarti menafkahi orang tua. Wajib jika tidak ada lagi yang menafkahi. Tapi kalau masih ada yang wajib menafkahi, misalnya masih ada bapak mertua, bapak mertuanya masih mampu, ya bapak mertua lah yang menafkahi, misalnya gitu. Atau masih ada anak laki-laki yang mampu, anak laki-laki lah yang lebih wajib, bukan menantu. Jadi hierarkinya anak laki-laki dulu, bukan menantunya dulu. Kecuali anaknya nggak mampu, udah ada yang mampu kecuali menantunya yang berbakti dengan menafkahi mertuanya. Jadi hierarkinya begitu. Kalau semuanya mampu, menantu tetap beri, bagus, itu berbakti namanya. Karena kepada mertua memang kita wajib berbakti. Tapi untuk menafkahi itu tidak serta-merta wajib kalau untuk menantu. Kenapa? Karena kalau masih ada anak laki-lakinya yang wajib, terutama itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena pernah ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, kalau ke orang tua saya tahu dalilnya, kalau ke mertua dalilnya mana Ustadz? Saya jawab, sampai ini sama anaknya mau, sama orang tuanya nggak mau. Yang anaknya Arab, yang orang tuanya ke Arab sampai ini, saya bilang gitu. Warawa Abu Dawud, dan telah berkata hadis siapa Imam Abi Dawud, an Kulayb bin Manfa'ah, dari Kulayb bin Manfa'ah, an jadi dari kakeknya radhiyallahu anhu, anna sungguhnya kakeknya datang an Nabiya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, siapakah orang yang kepadanya saya harus berbakti atau berbuat baik? Qala, Nabi bersabda, ummaka, ibumu, ibu nomor satu nggih, semua ibu mantap, nomor siji Bu. Wa abaka, baru bapakmu. Wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu. Wa akhoka, dan saudara laki-lakimu. Ini sudah saya terangkan tadi ya. Wa maulaka alladhi yalidaka, dan tuanmu yang menguasai semua itu. Kalau budak ya ketuannya, kalau karyawan ya berbuat baik kepada majikannya lah. Sebagai anak majikan juga harus berbuat baik kepada karyawannya. Hakun wajibun, semua itu adalah hak yang wajib. Tentu dengan ketentuan tertentu nanti ya. Warahimun mausulatun, dan kekerabatan yang disambung. Jadi kalau kita berbuat baik pada semua tadi itu, di samping kita melaksanakan kewajiban berupa memberi nafkah atau berbakti, kita juga telah termasuk dalam kategori menyambung rahim, menyambung kekerabatan. Di mana Nabi janjikan kalau kita menyambung rahim akan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Ini seperti itu. Kemudian termasuk wajib menafkahi wal mauludina, dan anak-anak. Jadi tadi anak pada orang tua, sekarang orang tua kepada anak, ini juga wajib. Dalilnya kalau Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para ibu yang menyusukan anak-anak mereka 2 tahun sempurna, bagi siapapun yang mau menyempurnakan susuan, maka atas ayah dari anak itu wajib memberikan rizki atau memberikan upah kepada wanita yang menyusui, dan pakaian bagi wanita yang menyusui anaknya itu. Jadi wajib dia memenuhi upahnya itu. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Waqala, berkata siapa, waqala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dan apabila mereka kaum wanita itu menyusukan anak-anak mereka untuk kalian, maka berikanlah kepada para wanita itu upah mereka. At-Tolak ayat 6 itu. Faqad dallat al-ayatani, maka sungguh telah menunjukkan 2 ayat tadi itu
bimantuqihima, dengan objek pembicaraan keduanya, ala annal aba, bahwa sungguhnya seorang ayah tajibu wajib alai atas ayah tadi apa, nafaqatu murdi'i waladihi, menyusui wanita yang menyusui anaknya tadi itu. Wa hadza dalil wujubi nafaqatil walad, dan ini merupakan dalil wajibnya menafkahi anak. Jadi ini dipakai dalil para ulama untuk wajibnya seorang tua menafkahi anaknya. Kenapa gini ya? Ini mungkin ada orang bertanya, kenapa kalau perihal orang tua harus berbuat baik kepada anaknya itu dalilnya tidak eksplisit sebagaimana dalil wajibnya anak berbakti sama orang tua? Tadi kan dalil baktinya anak pada orang tua wajib itu kan cetha welo-welo, nyata-nyata perintahnya itu pada ibumu, bapakmu, kepada kedua orang tua, jelas. Tapi kenapa dalam perihal orang tua yang mesti berbuat baik pada anaknya itu kok tidak eksplisit? Para ulama menjelaskan begini, naluriah orang tua nggak usah diperintah. Itu umumnya orang tua itu ya sama anak itu pasti baik. Umumnya orang tua. Makanya ada istilah satu ibu bisa membesarkan 10 anak ini. Sementara 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Ya karena naluriah orang tua itu umumnya begitu. Nah sementara anak ke orang tua itu umumnya rapuh. Umumnya anak pada orang tua itu rapuh umumnya itu. Karena rapuh dibutuhkan tekanan-tekanan yang eksplisit dan jelas dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah perihal kewajiban berbakti pada kedua orang tua. Itu karena kebanyakan anak ke orang tua itu rapuh. Tapi kalau orang tua ke anak, secara naluriah umumnya orang tua itu nggak usah diajari, pasti belan-belani anak lah, itu seperti itu. Tapi anak ke orang tua rapuh. Makanya agama menekankan dengan dalil-dalil yang sangat eksplisit perihal berbakti pada kedua orang tua. Allahu Akbar. Makanya ini dalilnya pun tidak eksplisit, namun di sini dipahami oleh para ulama ini merupakan bagian dari dalil wajibnya orang tua menafkahi anak. Itu seperti itu. Wa al-Bukhari, dan terkata hadis Imam Al-Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim, ana Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Hinda binta Utbah, sungguhnya Hindun putrinya Utbah, qalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan, sungguhnya Abu Sufyan rajulun syahihun, laki-laki yang pelit. Pelitnya itu walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi, dia kalau ngasih nafkah ke saya tidak mencukupi kebutuhan saya dan anak saya, padahal dia mampu. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali kalau saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa sepengetahuannya. Jadi kalau ngasih nafkah sering kurang, padahal Abu Sufyan ini mampu ngasih nafkah cukup untuk anak dan istrinya. Kata Hindun, bisa cukup sih Rasulullah, tapi kalau saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudi, ya ambillah, ma yakfiki, apa yang cukup untukmu, wa waladaki, dan anakmu, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang patut, yang baik, jangan berlebihan. Maksudnya ai bima tu'arifu alaihi an-nasa, ya dengan sesuatu yang diketahui oleh umumnya manusia, min nafaqati amsalikum, yaitu patutnya nafkah untuk kalian itu berapa, wa hasbaha li zauj, dan sesuai dengan kemampuan suami juga, min ghairi israfin wala taktirin, tidak berlebihan tapi juga tidak pelit. Itu jadi tidak berlebihan tapi juga tidak pelit. Ini dalil ya, dalil bahwa kalau suami kaya dan pelit dengan sengaja ngasih nafkah ke istri kok kurang, maka istri berhak mengambil haknya pada harta suami tanpa seizin suami, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan dengan cara berlebihan. Itu seperti itu. Tapi catatannya apa? Suaminya mampu dan pelit.
Nah, rumus nafkah itu kemarin sudah saya bahas di At-Tolak ayat 7. At-Tolak ayat 7 itu bagaimana bunyinya? Liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah seorang suami itu ketika lapang dia menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Tapi bagi suami yang sempit rizkinya, ada masa di mana suami itu sempit rizkinya, maka hendaklah dia tetap menafkahi istrinya dengan apa yang Allah berikan kepada dia semampunya. Dengan kata lain, istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Suami sebelum pensiun sama setelah pensiun itu beda. Jadi istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Tapi kalau suami itu tetap berusaha menafkahi istrinya, janji Allah pada ayat itu, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan kemudahan-kemudahan, asal si suami tetap mau menafkahi istrinya. Makanya kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, ya berarti harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Wallahu alam bisawab. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Nggih, monggo Pak Haji. Nggih. Kita ini itu bagaimana apakah saya termasuk hutang, karena hitung-hitungan si adik ini sampai tercatat gitu sampai supaya saat ini masih ada catatan saya. Jadi adik seibu Pak Haji itu dia nuntut ibunya maupun ayahnya untuk menafkahi dirinya. untuk menafkahi ibunya itu. Oh, menafkahi ibunya. Jadi kan maksudnya itu Menuntut ke Pak Haji gitu ya. iya. Untuk menafkahi ibunya Pak Haji juga. Dan ayah juga nuntut. Oh, apa itu masuk utang apa tidak gitu. Baik. Secara prinsip itu dikembalikan pada hukum asalnya. Jadi hukum asalnya kalau memang itu bukan hutang ya tidak bisa dihitung sebagai hutang. Karena gini Pak Haji. Misalnya ya. Ada dalam kasus Pak Haji tadi misalnya Pak Haji udah terlanjur ngomong misalnya. Ya udah nanti insyaallah tiap bulan lah saya akan nafkahi ibu 3,5 juta itu misalnya. Dalam perjalanan kan anaknya nggak cuma Pak Haji. Misalnya, anaknya mungkin ada yang lain Pak Haji anaknya. Ada. Mampu juga anak yang lain Pak Haji. Iya sudah, berarti kan kewajiban tidak dipegang hanya Pak Haji aja, tapi anak yang lain juga kan. Satu. Yang kedua, perkataan Pak Haji berkata begitu itu menjadi tidak berlaku juga ketika misalnya orang tua sudah berkecukupan. Tidak ada masalah dalam masalah ekonomi. Kecuali oh udah meninggal, apalagi udah meninggal, ya udah nggak ada kewajiban lagi, udah meninggal. Tapi dia menuntut yang lalu gitu. Oh nggak bisa, sudah ada kewajiban lagi. Insya Allah itu bukan hutang Pak Haji, karena sudah berlalu. Saya itu pernah dijanji oleh ibu saya, Allah yarham. Kata ibu saya gini, kamu saya kasih uang segini ya, tapi tolong adikmu, uangnya nggak banyak, 3,5 juta ngasihnya orang tua saya. Tapi tolong adikmu yang kuliah di Surabaya itu dibantu 300.000 tiap bulan saat itu. Saat itu saya masih ngontrak, motor aja belum punya. Saya bilang sama ibu saya, Bu nggak usah janji, saya bilang itu. Saya ini kan anak ibu, saya. Ibu suruh ya saya taati itu aja, nggak usah janji, saya bilang. Akhirnya saya tepati itu selama adik saya kuliah itu, dan alhamdulillah dengan izin Allah Pak Haji, gara-gara itu malah punya macam-macam dengan izin Allah, alhamdulillah. Saya kira ngatur nggih Pak Haji nggih, wallahu a'lam bishawab. Bapak tadi mau nanya? Nggih. Monggo sebelum kita isya. Bagus. Kalau yang saya pahami, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayan shaghira, itu apakah bisa diarahkan ke orang tua? Mertua, maaf. Walid itu bisa orang tua kandung, bisa orang tua yang tidak kandung.
Nah, jadi boleh, tidak ada masalah. Walid itu bisa orang tua kandung, bisa orang tua yang tidak kandung. Jadi ketika bapak membaca wali walidayya diniatkan juga untuk mertua, insya Allah bisa masuk. Wallahu a'lam bishawab. Nonton nggih? Baik, cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.